Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Panglima TNI ke-22, Jokowi bakal pilih Jenderal Dudung atau Laksamana Yudo Margono? Berikut ini ulasannya. Jenderal Andika Perkasa bakal mengakhiri masa dinas kemiliteran pada tanggal 1 Januari 2023. Tepatnya pada tanggal 21 Desember 2022, Andika bakal berusia 58 tahun. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Maret 2022 menolak perpanjangan masa pensiun TNI menjadi 60 tahun. Maka Andika Perkasa dipastikan akan mengakhiri masa dinas kemiliteran pada akhir tahun ini. Hal ini berarti ada dua kandidat yang bakal menggantikan posisi Andika. Keduanya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono. Siapa dari keduanya yang lebih berpeluang? Sebelum membahas itu, perlu diuraikan dinamika dan situasi yang bakal melatar belakangi pemilihan Panglima TNI ke-22 nanti. Dimulai dari Jenderal Dudung Abdul Rahman, peluang mantan Panglima Kostrad ini menjadi Panglima TNI jelas sangat terbuka lebar. Faktor politik dan kekuasaan jelas sangat berpihak kepadanya. Dudung Abdul Rahman yang kerap menggaungkan narasi ancaman radikalisme sangat sesuai dengan selera pemerintah. Belum lagi, ia berani mengerahkan personil TNI Angkatan Darat untuk menurunkan baliho Front Pembela Islam atau FPI di seluruh Jakarta yang membuat namanya harum di mata pemerintah. Berbekal latar belakang dan rekam jejak seperti itu, maka Jenderal Dudung Abdul Rahman sangat berpeluang menggantikan Andika Perkasa. Hanya saja, kendala teknis yang bakal dihadapi oleh Jenderal Dudung Abdul Rahman adalah pergiliran matra. Saat ini, Jenderal Andika Perkasa merupakan perwakilan dari Matra Darat, sehingga jika penggantinya adalah Jenderal Dudung, maka TNI Angkatan Darat bakal mengemban jabatan sebagai Panglima TNI 3 kali beruntun. Mengapa bisa begitu? Dudung memiliki masa dinas kemiliteran sampai dengan akhir tahun 2023. Jika pada akhir Desember 2022 terpilih menjadi Panglima TNI yang ke-22, ia akan menjabat selama setahun, seperti halnya Andika Perkasa. Skenario yang sudah beredar adalah nanti pengganti mantan Panglima Kodam Jaya ini adalah Letnan Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Mantan Panglima Kodam Udayana ini yang sekarang menjadi Panglima Kostrad bakal didorong menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga bakal menjadi Panglima TNI mengikuti karir Dudung Abdul Rahman. Peluang menempatkan Maruli sebagai Panglima TNI sangat terbuka lebar pada akhir tahun 2023 nanti. Intinya, menantu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu menduduki puncak pimpinan TNI hanya bisa terjadi pada era Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Joko Widodo tidak lagi menjadi RI 1 dan Luhut tidak memegang kekuasaan, maka sangat sulit bagi Maruli untuk menjadi TNI 1. Sedangkan untuk Laksamana Yudo Margono, kesempatan menggantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI hanya terbuka peluangnya pada akhir tahun ini. Pada medio November 2021, Yudo kalah bersaing dengan Andika Perkasa yang akhirnya dipilih sebagai Panglima TNI. Padahal Panglima TNI sebelumnya, Marsikal Hadi Cahyanto, lebih srek kepada Yudo Margono sebagai penggantinya. Namun, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih menantu mantan Kepala BIN, yakni Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono tersebut menjadi Panglima TNI. Disinilah keunggulan Yudo, sehingga peluangnya menjabat Panglima TNI terbuka lebar. Yudo Margono akan berusia 58 tahun pada tanggal 26 November 2023. Beliau akan purna tugas per tanggal 1 Desember 2023 atau hampir berbarengan dengan Dudung Abdul Rahman. Jika Yudo Margono mampu menjadi Panglima TNI, maka ia hanya memiliki masa aktif memimpin selama 1 tahun. Pada era Presiden Joko Widodo, belum pernah ada Panglima TNI dari Matra Laut. Memang, tidak ada aturan wajib Presiden harus menggilir setiap matra menjadi Panglima TNI. Aturannya, posisi itu cukup dipergilirkan. Namun, jika sampai pada era Jokowi, TNI Angkatan Laut tidak pernah mendapatkan kesempatan menjabat sebagai Panglima TNI, maka bisa dikatakan hal ini sebagai blunder kekuasaan. Pasalnya,
Jokowi ketika pertama kali resmi menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 langsung menggaungkan program poros maritim dunia lantaran Indonesia terlalu lama memunggungi laut. Tentu menjadi sangat ironi jika pada masa kepemimpinannya malah TNI Angkatan Laut tidak berkesempatan memimpin TNI pada 3 matra. Belum lagi jika skenario Maruli Simanjuntak harus menjadi Panglima TNI sebelum Presiden Jokowi usai masa jabatannya, maka jika pengganti Jenderal Andika Perkasa bukan Yudo Margono, maka Matra Darat bakal menempatkan 3 kadernya secara beruntun memimpin TNI di era Presiden Jokowi. Sehingga secara psikologi hal itu tidak baik, lantaran seolah menganggap Matra Laut sebagai anak tiri. Dengan dinamika seperti itu, akhirnya semua keputusan akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Siapa yang bakal dipilihnya pada akhir tahun ini, Jenderal Dudung atau Laksamana Yudo Margono? Kita tunggu saja. Itulah dia, Panglima TNI yang ke-22 di antara peluang Jenderal Dudung atau Laksamana Yudo Margono. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.